Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bagas Yudhistira Lesmana. Nah, kali ini tuh saya gak bakal bikin video tentang tutorial teknik sipil dan semacamnya. Nah, kali ini tuh saya akan membuat video tentang konsep elipsoid dan geoid. Nah, apa sih elipsoid itu? Baik, kita lihat. Nah, elipsoid adalah benda tiga dimensi seperti bola yang tertekan pada kutubnya dan lebih lebar di katulistiwa yang diperoleh dengan memutar elips pada suatu sumbunya. Nah, jadi elipsoid itu seperti bola ya yang bulat, tapi tidak bulat banget gitu. Jadi elipsoid itu lebih seperti telur gitu bentuknya tuh. Nah, apa sih ciri-ciri elipsoid? Nah, kita mulai dari poin pertama yaitu ciri-ciri elipsoid. Yang pertama yaitu adalah bentuknya. Nah, bentuk elipsoid ini merupakan permukaan tertutup di mana potongan bidangnya adalah elips atau lingkaran. Nah, yang poin kedua yaitu adalah sumbunya. Elipsoid memiliki tiga sumbu utama yang saling tegak lurus dan berpotongan di pusatnya. Baik, yang poin selanjutnya yaitu adalah elipsoid dalam geodesi. Nah, dalam poin ini ada tiga nilai yaitu elipsoid sebagai referensi. Nah, yang poin ini adalah bentuk elipsoid yang digunakan sebagai bidang hitungan dalam geodesi untuk menentukan koordinat, jarak, dan arah permukaan bumi. Nah, yang kedua adalah perbedaan dengan geoid. Nah, elipsoid itu model matematis yang halus, sedangkan geoid adalah bentuk permukaan laut yang sebenarnya, yang bergelombang akibat gravitasi bumi. Terus yang poin ketiga yaitu penerapannya di GPS. Penerimaan GPS menggunakan elipsoid referensi untuk menghitung ketinggian, bukan ketinggian di atas permukaan laut sebenarnya. Nah, begitu. Terus poin terakhir adalah elipsoid dan bentuk bumi. Nah, sebenarnya teman-teman ya, bumi itu tidak berbentuk bola sempurna, melainkan elipsoid gitu. Seperti ada tonjolan seperti ini nih. Lebih seperti telur ya bentuknya tuh. Nah, mungkin itu dikarenakan karena lebih lebar di katulistiwa daripada tinggi kutubnya. Jadi berbentuk elips seperti ini. Banyak teori juga yang mengatakan seperti itu, kawan-kawan. Terus, elipsoid adalah model matematis yang representatif dan akurat untuk menggambarkan bentuk bumi dan menjadikannya dasar untuk peta dan sistem navigasi. Nah, baik teman-teman, setelah kita tadi mengetahui apa itu elipsoid, sekarang saya akan menjelaskan tentang geoid. Nah, baik kita mari lihat contoh foto geoid terlebih dahulu ya. Nah, apa sih geoid itu? Geoid itu adalah permukaan ekuipotensial atau permukaan datar dari medan gravitasi bumi yang kasar serta setara dengan permukaan laut rata-rata. Nah, permukaan ini merupakan representasi bentuk bumi yang sebenarnya dan tidak rata karena dipengaruhi oleh variasi massa, kepadatan bumi yang menyebabkan perubahan gaya gravitasi. Nah, geoid itu menjadi dasar untuk pengukuran ketinggian ortometrik dalam survei dan pemetaan. Nah, baik. Nah, itu tuh lihat ada kedalaman di sebuah bumi itu nggak rata gitu ya. Baik laut juga punya kedalaman gitu. Jadi bumi itu nggak rata gitu, nggak semuanya rata gitu. Baik, kita masuk ke konsep dasar geoid. Nah, poin pertama yaitu permukaan ekuipotensial. Nah, geoid adalah permukaan di mana setiap titik memiliki potensial gravitasi yang sama gitu. Jadi geoid itu permukaan bumi itu memiliki gaya gravitasi yang sama gitu. Nah, yang kedua itu adalah representasi lautan. Nah, lautan yang memiliki permukaan rata global yang hanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi, bukan oleh angin atau surut, angin atau pasang surut, permukaan laut diam itu bisa disebut geoid. Nah, yang ketiga bentuk bumi yang sebenarnya. Nah, geoid itu adalah seperti yang saya sudah sampaikan tadi, geoid adalah bentuk bumi yang sebenarnya gitu. Berbeda dengan elipsoid yang merupakan model matematis bumi yang halus. Nah, geoid ini mencerminkan bentuk bumi yang sebenarnya gitu. Dengan segala ketidakberaturan bentuknya akibat distribusi massa yang tidak merata.
Nah, poin berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi bentuk geoid. Nah, apa saja sih faktor yang membentuk geoid ini? Nah, yang pertama itu adalah gravitasi. Nah, distribusi massa bumi yang tidak seragam menyebabkan medan gravitasi tidak sama di seluruh permukaan bumi. Nah, yang kedua yang mempengaruhi faktor bentuk geoid adalah densitas massa. Area dengan densitas massa yang lebih besar akan memiliki gaya gravitasi yang lebih kuat, menyebabkan ketinggian geoid meningkat di area tersebut. Begitu, teman-teman. Terus poin berikutnya adalah fungsi geoid. Apa sih fungsi geoid itu? Nah, yang pertama representasi ketinggian. Geoid menjadi representasi dasar untuk menentukan ketinggian otometrik. Nah, ketinggian otometrik itu diukur dari ketinggian permukaan laut ya, MDPL gitu, yang banyak digunakan dalam survei tanah, pemetaan, topografi, dan teknik sipil. Nah, yang kedua tuh fungsi geoid adalah konversi data. Nah, geoid digunakan untuk mengkonversikan data ketinggian elipsoid dari sistem GPS yang menjadi ketinggian otometrik yang lebih dapat digunakan di lapangan, biar lebih jelas gitu datanya. Nah, poin berikutnya saya akan menyampaikan tentang perbedaan geoid dan elipsoid. Nah, apa sih perbedaannya? Kita lihat. Nah, bisa dilihat ini garis yang biru ini adalah geoid ya, terus yang merah ini elipsoid. Nah, yang elipsoid itu cuman perhitungan matematis ya, sama yang geoid itu bentuk sebenarnya dari bumi gitu. Lihat, bisa dilihat garisnya tidak beraturan ya, karena bumi juga tidak buat rata gitu, tapi ada ketinggiannya gitu, dari itu dijelaskan di geoid. Sedangkan elipsoid itu cuman perkiraan bentuknya aja, perhitungan matematisnya. Mungkin segitu saja video kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat disampaikan dengan baik dan akan menjadi berkah untuk kalian semua. Amin. Mungkin segini saja video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.